Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada siang hari ini kita akan kaji tentang konsep bagaimana penerapan pendidikan karakter di sekolah negara kita negara yang multi sosial kultural, banyak sekali suku, budaya, agama. Ada berapa agama? 6 apa 7? Dulu waktu ribut-ribut mau disahkan aliran kepercayaan. Kemudian masalah di negeri kita, problem, krisis, penyakit yang dihadapi bangsa Indonesia itu sangat kompleks, multidimensi, lintas bidang. Hasil penelitian Komnas Perlindungan Anak, apa Mbak Ana ini yang nyumput, remaja 97% sudah nonton film porno. 97% remaja usia SMP SMA sudah nonton film porno. Anak SMA sudah ciuman dan bentuk penyimpangan yang lain sampai parah, sudah aborsi. Alhamdulillah, itu data sudah lama ya. Ini saya menulisnya tahun berapa tadi? 2014, mungkin saja ini sekarang bertambah. Remaja yang mengaku pernah melakukan hubungan seksual pranikah berusia 13 sampai 18 tahun jumlahnya habis di guru BK 60%. Dan ngerilah, ini tahun 2006 habis di, apalagi sekarang. Data Kementerian Kesehatan 2008, orang Indonesia yang hidup dengan mengidap penyakit AIDS sudah berapa? 15.136 kasus, sekitar 54,3% itu dari jumlah 15.000 itu adalah remaja. Sorry, ambil kursi putih indah ini. Gimana kamu lihat nih? Ini. Ini apa Bim? Fenomena 5M. Maling. Apa maling? Koruptor. Banyak nggak koruptornya? Sangat banyak. Bertambah apa berkurang? Tambah. Utang. Utang ini terakhir infonya berapa? 7.000-an triliun ya. Pernah dihitung, orang Indonesia bayi lahir sudah menanggung utang negara sekitar 30-an juta. Ya sekarang ya, dulu ya, datanya udah lama, artinya sekarang bertambah. Negara kita ini ternyata negara terkorup, ranking 3 di dunia.
Kemudian jumlah warganya yang tukang rokok juga ranking 3 di dunia. La ilaha illallah. Kayak gitu yang ranking. Sementara rata-rata setiap hari ada orang berapa yang mati? 2.000 orang yang mati karena akibat rokok. Indonesia juga tercatat sebagai negara paling cepat tingkat kerusakan hutan. Ya, apa ditebangin, nggak mau nanam. Dan lingkungan alamnya hancur. Korupsi di Indonesia mencapai 444 triliun. Mulai dari maling ikan, pasir, kayu, pajak, ngemplang. Harusnya bayar 10 miliar, cuman bayar 2 miliar. Nyogok pegawai pajak. APBN bocor 74 triliun, maknanya itu nggak tersalurkan, uangnya dikorupsi. Atau palsu proyeknya. Zaman SBY saja belum kehitung banyaknya kasus. Mulai dulu tuh Senturi, Menpora, Hambalang, Kemenaker Trans. Belum sekarang ya, ini udah 10 tahun yang lalu datanya. Indonesia menduduki peringkat nomor 1 di Asia dan peringkat nomor 3 di dunia. Negara paling korupsi, paling koruptornya paling banyak di dunia. Nomor 3 di Asia, nomor 1. B. Penyakit madon. Untuk meaning madon. Tuh. Melacur. Masih ada pelacuran BEM dipanjang? Gue. Paham tuh. Pelacuran pornografi gambar. Kalau porno aksi paha gentayangan. Males pergi-pergi BEM. Kalau kita nyopir mau motor apa mobil kan sama, ngelihat ke depan. Bergentayangan, paha ya chicken aja masih berapa itu? 10.000 ya, 12 ya. Tapi paha gadis-gadis rusak menjajakan apa? Porno aksi. Gratis. Nah itu obat gabut Bima itu, jangan-jangan. Keluar dari masjid aman. Ustadz Khotib, nah, tadi Khotib buat pengumuman di grup Abi Jabri. Khotib Jumat tadi Al Ustadz. Antum nggak ngomong-ngomong, lu nggak mungkin saya bawa HP ke Jumatan. Udah naik mimbar. Buat pengumuman di Wali SMA. Penyebaran, bisnis pelacuran 11 triliun. Bagaimana, Mbak Ayu? Buat uangnya dikasih siapa? Dinas apa yang nerima uang begitu? Paling dinas ini ya. Pariwisata nih ya. Perizinan. Kafe apa? Ya lokalisasi ya. Uangnya dikasih Mbak Ana. Mbak, kemana itu uang 11 triliun? Dari mana asalnya tadi? Pelacuran coba. Masuk Pemda enggak? Masuklah. Kalau dia ada di daerah, izinnya di daerah. Berarti apa? Ngeri ya. Dapat uang apa? Campur-campur ya negara ini, semua uang diterima ya. Penyebaran HIV/AIDS mencapai 2,5 juta orang. Dah karu-karuan. Biaya yang dikeluarkan untuk mengobati itu sampai 164 juta per orang. Itu juga belum tentu sembuh, ujungnya apa? Mati. Death. Koit apa? Seluruhnya diperlukan biaya berapa ini? 33 triliun. Wah, ini zaman dulu ya.
Kondom tidak aman. MUI telah mengharamkan pembukaan gerai kondom karena keberadaannya sama dengan memfasilitasi apa? Perzinahan. Dulu ada ini ATM kondom. Lebih parah lagi ya. Seperti ngambil uang bebas. Berikutnya, katanya ada ini kerajaan judi. Ya, kode 303. Waduh, virus deh, gimana ini? Judi. Masuk kemana duitnya? Pemerintah juga. Kalau yang resmi itu. Apalagi kalau di luar negeri ya. Kasino itu resmi itu nggak apa-apa. Mungkin bayar pajak. Dulu di Pulau Seribu mau dibuat tempat ini perjudian. Bang, Indonesia juga menganut ekonomi kasino. Main. Tadi apa pertama? Pertama MM tadi apa? Maling, madon, main, minum, ini, mabok, alkohol. Sebenarnya minuman keras di negara kita dilarang nggak? Dilarang kalau kaki lima, ngeteng, apa namanya? Songan. Tapi kalau di hotel, di Indomaret aja halal kan? Itu pernah masuk Indomaret? Banyak di rak-raknya itu. Apalagi di supermarket besar. Apalagi di hotel, di apa? Ya, bar, tempat ini, diskotik. Masuk kemana itu uangnya? Kalau sekarang peredarannya jadi di razia. Tapi kan nggak masuk logika. Pabriknya diizinkan. Kurang gawe kan? Bayangin tuh. Emangnya pabriknya dari luar negeri? Ataupun kalau dari luar negeri kenapa bisa masuk ke Indonesia kalau memang ingin dicegah atau diberantas? Ya memang boleh. Hanya yang nggak boleh kalau di kampung-kampung, di pinggir-pinggir jalan gitu nggak boleh itu ditangkepin itu. Apa dulu di kampung ada hiburan desa ya, ada organ, ada film. Di situ orang jualan suka ditangkap polisi. Tapi kalau di hotel enggak. Kalau di Indomaret aja sudah enggak. Kemudian di Amerika ada sepertiga kecelakaan lalu lintas karena pengemudi di bawah pengaruh miras, mabok. Karena mabok, akhirnya apa? Kecelakaan. Kecelakaan lalin penyebab kematian 25.000 jiwa setiap tahunnya. Mati karena apa? Kecelakaan. Kemudian 15.000 jiwa mati karena bunuh diri. Waduh. Atau dibunuh. 20.000 jiwa mati karena komplikasi medik akibat miras, oplosan, minum minuman oplosan. Mungkin ngelem juga. 40.000 juta anak suami istri menanggung derita mental. Gimana bahana ini, konselor? Manakala salah satu anggota keluarganya ketergantungan miras. Jadi kalau nggak minum, dia kesakitan, ngamuk, bisa mecah-mecahin apa saja barang-barang itu. Nggak pernah disuruh meruqyah orang yang lagi ngamuk. Wah, dipecahinnya pula saya nanti. Minta diruqyah karena ngamuk. Ini kecanduan. 5 juta penahanan polisi karena miras merupakan 50% seluruh kasus-kasus tahanan polisi. Berikutnya madat, ini narkoba ya, madat. Wah, itu yang Peri ya, yang bertobat ya. Itu kata kepala lapas Nusa Kambangan itu setelah ditembak mati itu kan, ditembak hukuman mati itu wangi baunya. Nah sebelumnya dia sudah pernah cerita dalam wawancara dengan jurnalis itu sudah setor sekitar 500-an triliun. Kemana setornya ini? BNN, ke polisi gitu. Tapi akhirnya masih ditangkap juga. Tuh. Jadi seluruh kejahatan berhubungan dengan peredaran narkoba ini informasi dari orang yang tertangkap ya,
Itu mereka sektor itu bisa mengedarkan itu sabu-sabu itu. Kematian itu sampai 4 juta orang gara-gara apa? Narkoba. Remaja, rokok 33%, kematian 57.000 orang per tahun. Ini dari rokok nih. Kenaikan konsumsi rokok tertinggi di dunia. Jadi yang mengonsumsi rokok paling banyak di dunia ini di kenaikannya di negara kita. Ini juga kadang Bijabri ini ya kenyataannya ya ada kiai yang rokok itu makruh, padahal mudarat rokok jauh lebih besar dan berat daripada manfaatnya. Dampak Molimo tadi itu dampaknya apa? Merusak karakter bangsa. Secara medis menimbulkan berbagai penyakit hingga mati sia-sia. Secara psikologis menimbulkan gangguan mental dan perilaku. Perilakunya apa nanti? Ya menyimpang. Secara sosial budaya merusak tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa. Secara agama merusak akhlak moral, membuat masa depan bangsa semakin terpuruk, krisis multidimensi. Akar persoalannya dekadensi moral. Dekadensi moral merosotnya moral. Ya. Coba dibaca, suara Bi mulai habis. Baca keras, Santri. Akar persoalannya baca. Ya, paham apa enggak? Pendidikan dan pembangunan karakter building bangsa belum berhasil, padahal hal ini telah menjadi komitmen para pendiri bangsa Founding Father dan telah diamanatkan undang-undang Sisdiknas, terutama pasal 1 ayat 1. Bagaimana ini? Ini bisa jadi proposal. Ya memang ini aslinya apa? Presentasi makalah, tugas, tapi bisa dilanjutkan jadi disertasi atau jurnal. Gimana caranya itu? Karakter itu tadi latar belakang masalah itu. Bagaimana konsep pendidikan karakter di SMP? SMP ini ngeri ya. Usia berapa? 13 sampai 15. Ini gawat nih. Menuju balik. Maksimal 15 balik. Taklid. Bagaimana implementasi pendidikan karakter dalam perspektif Islam pada sekolah SMP? Nah, ini yang buat ini jadi skripsi tujuannya. Rumusannya 2, tujuannya 2. Mengetahui caranya itu gimana, konsep Islam tentang pendidikan karakter. Yang kedua, pelaksanaannya seperti apa? Sudah. Penelitian library research ya. Jadi apa? Gabungan. Pendekatannya kualitatif ya. Sekolah-sekolah itu dilihat. Ya kayak gini aja udah selesai. Konsep pendidikan karakter dalam Islam. Santri, karakter itu apa? Watak ya, bawaan ya, tabiat ya, sifat ya. Bisa juga temperamen, perilaku. Ini namanya apa?
karakter. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Dasar watakmu, nah gitu. Males. Nah, berarti apa? Karakternya tukang males. Dasar, apa lagi? Tukang apa? Ngantuk. Ya weh. Mau pulang Lutfi sehat. Dasar dan sumber pendidikan karakter apa? Al-Quran, As-Sunnah. Boleh juga. Waktu kemarin di share itu apa? Kamut ya. Membaca simak kamut. Kata Mutia Yara. Mahfuzat. Ya. Tambah kurus-kurus guru ikan. Beban ngeresum. Ya, ngeresum. Semester berapa Pak Ayu? Oh, mulai semester 1 kuliahnya. Jurusan akhirat. Ini undang-undang harus dilakukan pendidikan karakter, kita ada dasarnya itu. Sekarang ruang lingkup ini karakter apa? Karakter kepada Allah dan karakter terhadap makhluk. Karakter terhadap Allah adalah sikap dan perilaku manusia dalam melakukan berbagai aktivitas dalam rangka berhubungan dengan Allah. Apa disebut? Hablum minallah. Sementara itu karakter terhadap makhluk dapat dirinci lagi menjadi beberapa macam seperti karakter kepada sesama manusia. Karakter terhadap selain makhluk disebut tumbuhan dan hewan, serta karakter terhadap benda mati seperti apa? Lingkungan dan alam semesta. Itu harus diurus ya. Agama kita itu ngurusin begitu. Jadi kalau ada pekarangan masjid bongkor, ketua roan bahaya. Tidak menjadi khalifah lingkungan. Ya kan? Atau kalau ada hutan ditebangi, ya banjir nanti. Apalagi yang membuat kerusakan alam ini, terumbu karang. Ya, di laut ya. Apa tujuannya? Abi Gilang, tujuan pendidikan karakter. Baca biar nggak ngantuk. Pendidikan karakter Ya. bertujuan untuk membentukkan karakter dan alat mulia. Ya. Kita didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai standar kompetensi lulusan. Takbir. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan apa? Dan menggunakan pengetahuannya. Ya Abdullah, Najib. Abdullah, jangan ngobrol aja. Ilmu yang sudah dipelajari apa? Harus dipraktekkan. Ilmu Ashraf, ilmu pengetahuannya diterapkan. Mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Tambah hari, tambah ilmu, tambah amal. Apa-apa sudah didapat, nilai-nilai ajaran Islam yang sudah dipelajari diamalkan. Santri semuanya perhatikan. Sudah tahu adab apa saja? Adab memakai sendal sepatu. Adab apalagi kebersihan, perilaku hidup bersih dan sehat. Tuh, adab di masjid, adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada teman, adab makan, adab minum, adab tidur. Jenazah terus. Udah pengen mati. Kemudian sasaran pendidikan karakter dalam Islam apa? Semua warga sekolah. Senyum baca WA apa? Mbak Najma, paham gak ini materi? Nah, semua warga sekolah.
Pas WA koordinasi nggak dibaca. Meliputi para peserta didik, gurunya, ya jadi karyawan. Ini juga harus sama, harus memiliki karakter Islami. Tukang TU-nya, ya mana? Loh, Bima mana lagi Bima? Nah, ini. Kumat lagi. Hah? Aduh, hilang tuh nanti. Sekolah-sekolah yang selama ini telah berhasil melaksanakan pendidikan karakter dengan baik dijadikan sebagai best practice atau contoh untuk disebarluaskan ke seluruh sekolah-sekolah yang lainnya. Indikatornya, Ustadz Bima, bagaimana yang berhasil sekolah Islam itu mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangannya. Ya, anak SMP apa? Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri, santri tahu. Ya, menunjukkan sikap percaya diri, PD. Mematuhi aturan-aturan sosial. Di lingkungan itu ada hukum tidak tertulis, ada kepantasan. Banyaklah yang nggak tertulis. Nggak semuanya harus dibuat peraturan ditempel kayak di sekolahan, tapi ada loh masyarakat yang menilai kepantasan, ya. Kalau Abi Gilang kemudian berduaan di teras masjid atau di dalam ruang utama masjid, masalah. Berduaan dengan si dia misalnya. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas. Jam 9 lewat masih ngobrol, ketawa ke TV. Di kos-kosan, dilempar orang ini. Gak ada tulisannya di tembok pos kampling, tapi itu menjadi apa? Aturan. Motornya knalpotnya, malam-malam gitu. Dilempar orang, menghargai keberagaman, ya. Ada kenyataannya hidup di negara kita banyak agama lain juga yang tidak boleh ini apa mengganggu secara muamalah ya. Lakum dinukum waliyadin. Nih pilarnya. Nilai-nilai luhur apa? Abedi religius. Artinya apa Abedi? Pilarnya keluarga. Kalau keluarga dilimpahkan ke sekolah, ustadz pengasuhnya. Khotib al-ustadz, khotib Ustadz Bima. Peci kelotoknya, makanya yang benar, jangan bandar koprok. Kayak gitu kalau di kampung saya bandar koprok pecinya gitu. Nah gini ya. Keluarga, nggak ada keluarganya, pengasuh. Lembaga pendidikan ada apa? Formal dan pendidikan non formal. Peran pendidik, gurunya ngapain Abedi? Terlibat dalam proses pembelajaran, menjadi contoh tauladan. Kuku panjang aja hari ini masih ada pengasuhnya. Untung nggak jadi pengasuh. Saya sebelahan masih bingung, kuku panjang amat. Dari dulu sampai sekarang nggak dipotong-potong. Sampai nggak jadi pengasuh masih kuku panjang. Menjadi contoh, nanti kalau penyakitan gimana? Mendorong siswa aktif dalam pembelajaran melalui penggunaan metode pembelajaran yang variatif. Mendorong dan membuat perubahan. Apa ini? Membantu dan mengembangkan emosi dan kepekaan sosial. Kalau nggak peka, pekok berarti. Kalau nggak peka, pekok. Bahaya ini. Menunjukkan rasa kecintaan kepada santri. Akib, berhenti dulu. Perhatiin. Menunjukkan nilai-nilai moralitas yang baik. Nah. Apalagi memiliki kedekatan emosional kepada anak. Memberikan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan karakter anak. Mengajak anak-anak untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Pendidikan formal, pendidikan
informal. Religiusnya nilai-nilai luhurnya religius, cerdas, moderat, mandiri, keluarga, sekolah, masyarakat ini pilar-pilarnya ya. 3 itu. Perhatikan pengasuh pondok, keluarga nggak ada, masyarakat nggak ada, gabung semuanya di pondok. Pusat pendidikan, Ustadz Jepri, semuanya menjadi beban pengasuh. Ya, ayah hadat, ayah terbaik, semuanya jadi pengasuh. Masa udah ditimbang sama ayah ini hadat kemarin, udah diusuk-usuk ininya, punggungnya biar tidur, sembuh nanti. Etika, nilai etika, aktualisasi staf dalam pendidikan karakter, aktualisasi nilai dalam kehidupan, jujur, jadi orang apa? Siddiq, alaikum bisidqi, fa inna sidqi yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Jujur, benar, bersahabat, tidak berdusta, jangan ada dusta di antara kita, dan bersedekah, berusdi. Sebagai pembedah buku Ustadz Adian dan Ustadz Gilang. Nanti Ustadz Roan bisa bedah buku yang lain, tunggu aja. Skripsi aja belum ada, bedah buku. Aktualisasi nilai dalam kehidupan bersifat objektif, berpikir positif, bertutur kata apa adanya, berbuat sesuai hati nurani. Wah, ada yang paksa jadi guru, berhentilah. Berhenti, percuma. Suruh buang, suruh pergi, kata Ustadz ini Budi Asari. Kalau Anda menjadi guru karena nggak punya kerjaan lain, Anda nggak ada gunanya, pergi. Videonya itu. Bekerja sama demi kebaikan, tekun, iyalah kerjasama lah. Satu masalah, satu kelas A masalah, TKA masalah, ya sama TKB kena. Mainan HP kum, berhenti. Tekun, gigih, dan sungguh-sungguh, anti berdusta, anti manipulasi, anti inefisiensi. Apa ini? Gak boros ya? Oh ini sidik, kejujuran. Staf itu S pertamanya apa sih? Sidik. Ini yang kemarin kepemimpinan Rasul, dikembangkan lagi karakter itu. Ya. Staf apa? Jadi kepanjangannya anak Bima? Staf, sidik, tabligh, amanah, atau staf. Nah, waktu itu kepemimpinan ikut apa enggak? Entah kemana khotib kita. Yang kedua tabligh, asraf. Sifat Nabi kan sudah sering. Sidik, tabligh, amanah, atona. Atona bukan nama orang. Tabligh itu artinya apa? Dikembangkan tuh, menyampaikan, fasih tuh. Santri berlatih public speaking, itu ada muhadharah, abiadat yang mengajar, dilatih. Nanti kalau udah buku, moderatornya, ada MC-nya Ustadz Bima itu, MC-nya. Moderatornya Ustadz Jepri, pembedahnya 3, dilatih. Ya. Nanti gantian, yang guru akhwat mau bedah apa? Bedah dapur, bedah rumah. Bersikap terbuka, bersikap logis, berpikir logis, berkomunikasi persuasif, bertindak transparan, bersemangat dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Itu orang tabligh tuh begitu. Anti permufakatan dan kerjasama dalam rangka kejahatan. Wah, sekongkol. Sabar. Anti ketertutupan, anti kolusi. Nah, ini korupsi, kolusi. Sini mil. Gak usah kayak gitu. Ini yang namanya tabligh, menyampaikan. Habis itu amanah. Staf tadi. Jib, yang ketiga apa? Amanah. Apa maksudnya Jib? Baca Jib. 1. Ya.
Baik, ambil tas. Berpikir masa depan. Ya, terus oke. Ya, ya. Menyalahgunakan wewenang. Ya. 10 anti manjat etalase. Wah. Baik. Sambil melawan otot mata yang ngantuk. Apa yang dimaksud karakter? Hadiahnya susu. Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Siapa? 1 Lutfi, 2 Asraf. Kita dulu 2 orang. Yang duluan siapa? Abi Gilang. Juri. Siapa duluan? Asraf apa Asraf? Asraf. Asraf. Hati, jiwa, kepribadian dan kepribadi. Apa? Karakter artinya? Bawaan hati, jiwa, kepribadian dan budi pekerti. Contohnya orang itu disebut punya karakter apa? Malas. Siapa yang di sini contoh begitu? Bagaimana? Abi Gilang, betul apa enggak? Betul. Kalau udah betul, Lutfi bagaimana? Batal. Ya. Ah, udah batal. Nah, Asraf, nih, lumayan. Ayo ke depan, biar nggak ngantuk. Nih yang Ahwat, Santriwati. Ya. Pertanyaannya, siap. Apa itu molimo? Ntar dulu yang Ahwat ini. 1, 2, 3. Waktu habis, pindah Iwan. Molimo. Ah, Rizky. Ya, M pertama. Yang pertama itu mencuri. Maling. Ya. Madat. Ya, narkoba. Baru 2. Apa? Ya apa? Memang udah gak urutan tadi. Madon. Apa itu madon? Perempuan. Melacur. Ya, 3. Terus. Gimana? Jurinya? Abi Rusdi. Minum. 4. Satu lagi. GPL. Satu lagi. Wah, gimana ini? Batal nggak? Satu lagi. Nih, satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Nggak paham. Lu bukannya tadi udah main judi? Abi Rusdi, apa tadi sudah disebut dia? Madon, madat. Madat itu narkoba. Nah, tuh kan udah aku contohin tadi tuh. Nah, gimana ini? Ini aja lah, gak lengkap. Rizky, nih lumayan, gak sempurna. Terus.
Masya Allah. Ya. Sekarang pertanyaannya lagi. Siap-siap dengerin. Pertanyaannya nggak ada di materi. Penyebab remaja melakukan penyimpangan dosa. Apa sebabnya? Wah, Sopi. Karena kamu jadi marbot. Apa jurinya? Ayo. Hah? Hah? Pengaruh sosial media sama tongkrongan. Gimana, Ayo? Boleh nggak? Ya. Nah. Dah, stop dulu. Makanya diperhatiin biar bisa jawab. Sekarang amanah. Karakter amanah, tanggung jawab. Tadi sudah dibaca sama Najib. Bersikap teguh, pendirian, hati-hati, berpikir masa depan, bertutur kata penuh kearifan, bertindak penuh inisiatif, tanggung jawab. Ya, ini orang amanah. Karakter orang Islam harus amanah. Jip, buang sampah. Iya, Bi. Sampai semalam nggak dibuang. Amanah tuh. Nggak ada kawannya, Bi. Wah, ya, udah. Pokoknya alasan terus. Nah, sekarang ini apa? Ini El-Ghazi, baca nomor 4. Apa El? Iya. Kapa baca Fatona. Juga bisa baca tak? Fatona bersikap wajar dan simpatik, berpikir rasional, proporsional, bertutur kata lembut, sopan, berkarya kreatif, berjiwa sosial, apalagi solidaritas, semangat, anti bodoh. Orang Fatona kan cerdas, lawannya bodoh, berarti kan nggak boleh bodoh. Seneng nggak punya kawan bodoh? Iya, pening urusannya. Nanya, rewel gitu. Anti kemunduran, berarti apa? Berkemajuan. Anti apa? Ketinggalan. Tinggalan berarti gimana ini? Orang tempo dulu. Orang jadul. Oh, anti miskin. Ya Allah. Orang cerdas, pinter, berarti dia intelektual. Makanya udah ganti lagi nama grupnya tuh. Sesuai musim ya. Majelis intelektual. Forum orang yang mikir. Akal. Apa? Akal sehat. Logi gerung. Struktural, kultural, sosial dan moral. Ya. Apa itu STAF? Pertanyaan lagi, berhadiah. STAF tadi, STAF. Yang sudah nggak boleh, yang belum. Kepanjangannya apa? STAF. Ayo, Iwan Awad sama. Oh, bahasa dan kiri. Coba. Sekarang ini kalau dua dikasih kesempatan, mana yang lancar? Ayo bahasa dulu. Sidik, tablik, amanah, atau artinya? Ya harus ada ini penjelasan. Sidik artinya? Ya terus jelasin. Nah, dah. Sekarang kiri, macet. Tablik nggak tahu artinya. Kiri? Hah? Loh. Wah. Batal semua dua-duanya. Ambil lagi Syakila yang baru. Ayo. Sama artinya. Penjelasannya apa? Sidik. Artinya
Harus dengan artinya. Sidik, jujur. Diwarai karo gurune piye. Yang lancar. Dibuka lagi, nggak boleh diajarin. Wala yo gurune. Abi Adi, yo. Tidur apa? Enggak Abi Adi. Siapa yang bisa? Cepat, Zahid, stop tadi apa? Dengan artinya cepat. Nah, masa. Gagal nih. Sidik, jujur, tabligh, menyampaikan, amanah, terpercaya. Terus, atonah. Nah, bisa kalau gurunya ya iya. Mega skill pendidikan karakter, percaya diri, self confident. Ini orang Islam minder apa pede? Minder. Bahasa Indonesia gimana? Satrokan? Minder. Bola aja nggak pernah menang lawan Malaysia, minder. Ya, lamaan jajah, mentalnya apa? Udah mental minder. Lawan, ya, harus percaya diri. Motivasi. Ini orang-orang pemuda ini tukang males apa tukang semangat? Males tadi. Marbot masbuk, satu lagi males. M3. Gimana? Usaha, tanggung jawab, inisiatif, kemauan kuat. Ini punya kemauan untuk hafal Quran apa enggak? Sudah lagi lah gitu ya. Tasmi itu lagi. Gimana? Bilang kasih sayang, kerjasama, berpikir logis, kemampuan pemecahan masalah, berkonsentrasi pada tujuan, fokus. Ya, dikasih libur ya libur. Kapan selesai skripsi? Pas kerja bilangnya kerja, ya sudah. Pilar pendidikan karakter, cinta kepada Allah, love Allah, trust, kepercayaan, ya, tanggung jawab, disiplin, dan kemandirian. Jadi apa-apa itu ya bisa ya belajar sendiri, nggak harus disuruh-suruh. Udah bisa masak ya? Mana suka? Seluruh santri habis ini nanti ditanya di rumah sudah bisa masak, menerapkan praktek masak belum santri yang mau libur? Ya, nanti Asraf mau ngimamin di musola, mau masak nasi goreng ya? Masak apa? Sopi udah bisa masak Bi, dulu udah mau mondok. Masak apa? Masak air. Masak beneran Bi? Ya. Itu koki. Mbak Nazma belum tahu masakan Nabi Rusdi. Mbak Ida belum tahu masakan Nabi Jabri. Wah, sarapan di sini. Dua itu yang ahli masak. Korban pemaksaan di Ica. Ya. Abi Adi masak nggak enak. Abi Gilang juga nanya terus. Bima nggak mau belajar. Dia pesen sama bundanya nasi kiriman terus sama nasi padang. Nasi padang dilawanin masakan Nabi Rusdi, selesai Nabi Rusdi dilawan nasi padang. Nabi Jabri dilawan nasi rames, warung gambreng, itu kelas pondok udah enak ya. Amanah ya, hormat dan santun, kasih sayang, peduli gitu loh. Udah mau maghrib, ember ditaruh di kebun, nanti diambil tukang rongsok. Motornya aja nggak ada yang dimasukin ya. Kalau saya punya kenalan maling nggak suruh maling itu, biar kerasa ini. Orang sibuk buat garasi, buat gembok, ini motornya taruh luar.
Itu tanda-tanda dia nggak beli itu karena bawaan dari orang tuanya. Nggak dicuci pula, parah. Garasi itu kayak gudang. Percaya diri, kreatif. Ya. Apa lagi? Ya, keadilan, kepemimpinan, karakter begitu. Baik dan rendah hati. Toleransi dan cinta damai itu. Karakter-karakter yang baik itu. Sekarang pertanyaan lagi. Nah, kayaknya api-apinya pengen nih. Mana di? Nah, di mana? Ada aja. Sebutkan sebanyak-banyaknya karakter-karakter yang baik tadi. Siapa yang angkat tangan duluan? Sama artinya lo ya. Siapa? Barusan itu tadi yang disebutin karakter-karakter tadi itu. Ya iya, barusan selesai slide-nya tadi. Apa saja karakter? Karakter-karakter apa saja? Sebutkan. Bagus kalau ada contoh. Karakter yang baik tadi. Juga sih sebanyak itu. Ayo, siapa yang mau? Angkat tangan. Lewat. Pendidikan akhlak atau karakter tarbiyah khuluqiyah. Ini sekarang pendidikan karakter. Ada tulisan apa? Tuhan, maafkan aku yang hina dan kotor ini, ampunkanlah aku atas segala keterlanjuran dan dosa-dosa yang telah aku lakukan. Ampunilah aku, kasihanilah aku. Ini dia apa? Bertobat ya, berdoa ya. Pendidikan yang mendorong orang untuk satu, mengenal kebajikan, merasakan kebajikan, mencintai kebajikan, waduh berat, menginginkan kebajikan, melakukan kebajikan. Pendidikan akhlak sebagai proses pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Siapa bisa menjawab arti kognitif, afektif, psikomotorik? Sudah sering diulang-ulang Abi. Ayo, kemana itu? Pertanyaan berikutnya, kognitif, afektif, psikomotorik apa artinya? Cuma santri. Ayo, artinya apa? Lewat. Hamka seperti dikutip Profesor Farid Shihab pernah berpantun. Tegak rumah karena sendi, runtuh budi rumah biasa. Sendi bangsa adalah budi, runtuh budi, runtuhlah bangsa. Yang Arab, Usaroan, innamal umam akhlaku ma bakiyat wa in hammu zahabat akhlakuhum zahabu. Sesungguhnya bangsa itu tergantung pada akhlak ya. Tegaknya bangsa itu. Kalau akhlak hilang, maka hilanglah bangsa itu. Zahabu, pergi bangsa itu. Tahapan pengembangan karakter. Nah ini. Baida apa itu knowing, acting, habit. Ini anak kecil tuh. Anunya. Caranya mengembangkan karakter. Apa Baida? Knowing, acting, habit. Contohnya Kamilun. Apa Deza gimana? Dikasih materi apa? Itu berwarna-warni. Dia harus hidupnya berwarna-warni. Masa acting, warna acting. Itu kognitif semua lah. Di sini disuruh masa biasa dia berwarna-warni gitu jadi.
Pengetahuan. Actingnya. Ya coba sholat. Dia cari cara sholat. Acting sholat dalam melaksanakannya. Dan biasa sholat. Itu kami belum biasa sholat ini. Sholat duha kadang mau kadang enggak. Nah itu gimana itu? Jadi karakter, perhatikan tadi, tidak hanya sebatas pengetahuan saja. Seseorang yang memiliki pengetahuan kebaikan belum tentu mampu bertindak. Nih poinnya. Seseorang yang mengetahui belum tentu dia mau bertindak sesuai pengetahuannya. Jika tidak terlatih menjadi kebiasaan untuk melakukan kebaikan tersebut. Jadi gimana Nael? Harus dibiasakan. Nael, jawab ya. Bagaimana cara Nael menahan rasa ingin jajan di sekolah? Sudah 3 tahun nggak pernah jajan. Jelasin. Dengarkan. Kenapa Nael tidak pernah jajan sekalipun di kantin? Jelasin. Ayo Nael jawab. Nggak pengen. Ya nggak pengen aja begitu. Gimana jawabannya? Mengapa demikian? Orang Abi bilang kakak Bima aja nyuruh-nyuruh orang beli-beli terus. Beli jajan ini. Nael nggak beli jajan kakak Bima. Gimana itu? Abi Adi aja langsung beli jajan, uangnya ditaruh. Ya Nael, kok bisa nggak jajan-jajan itu gimana? Udah mbak bekal? Hah? Apa Din? Jawabannya Din? Nggak pengen. Kok bisa? Ada nggak Mbak Ida aja tukang beli-beli jajan? Kok bisa Nael nggak pengen? Berarti apa? Menahan keinginan nggak pengen Nael. Ini juga nggak pengen Nael. Ini nggak pengen. Nggak pengen. Susu madu Nael manis nggak pengen. Kalau dikasih pun nggak mau. Nggak mau. Dikasih mau nggak? Ini. Gimana ya? Enak. Apa nggak boleh kalau dikasih? Mau nggak dikasih? Nggak mau tak? Oh. Kok bisa begitu? Udahlah. Itu rezekinya guru, biar damai. Kalau ada Nael, santrinya kayak Nael semua indah kan? Iya. Perhatikan, pendidikan karakter saja tidak cukup. Nih, poinnya. Mana semua? Baca. Pendidikan karakter saja tidak cukup. Kenapa? Contoh. Ya terus sebagai contoh seorang muslim maksudnya gimana? Kan ini saya kritik karakter-karakter yang tadi itu religius, tanggung jawab, disiplin itu gak cukup. Wong orangnya yang terbukti seperti itu nggak lengkap. Mungkin ada tokoh A disiplin, tokoh B cerdas, tokoh C tanggung jawab, tapi utuh lengkap semuanya yang punya itu cuma Rasul. Jadi gak cukup. Siapa orang yang paling berkarakter di negara kita? Tokoh-tokoh itu pasti ada kurangnya. Maka disuruh di sini modelnya sudah ada, yaitu Rasul. Kan karakter ini kan
Kalau pemerintah kan karakter tok, nggak ada Islam gitu. Kita kemudian pendidikan Islam memasukkan karakter Islam. Orang contoh modelnya ya Rasul. Guru, gimana guru? Berupaya sekuat tenaga mencontoh Rasul. Memang dia tidak akan bisa seperti Rasul, tapi jelas tataran idealnya paham. Sekuat-kuatnya guru itu menjadi teladan, ya. Kalau gurunya beradab, sekolahnya bisa lebih berhasil gitu. Dalam pendidikan atau keberhasilan dalam menanamkan adab. Lah ini Abi Rusdi sama Mbak Ana. Abi Rusdi, Mbak Ana yang belajar psikologi, Abi Rusdi yang sufi modern. Ini bagaimana? Saya punya kesimpulan ini Abi Rusdi. Kritik saya. Coba dibaca Mbak Ana. Pendidikan karakter. Abi Rusdi jelasin, Mbak Ana jelasin apa maksud. Kenapa sudah langsung konklusinya nggak akan berhasil kalau tidak ditambah tazkiyatun nafs. Mbak Ana yang suka belajar psikologi, saya lihat transkrip BKI itu banyak, psikologi kepribadian, psikologi agama, psikologi anak, psikologi sosial. Abi Rusdi gimana? Silakan dimulai. Hadiahnya susu. Najib nggak dapat. Nih, yang jawabannya betul susu. Madu. Nggak pakai lama, waktunya habis. Mbak Ana dulu. Mikirin jawaban, jangan mikirin Mbak Ana. Berusi. Jawabannya gimana? Ayo. Di HP juga ada loh, Mbak. Buka di HP enak juga kan? Nengeng-nengeng gini. Kan udah di-share. Kapan pertama kali Mbak Ayu mendengar kata tazkiyatun nafs? Hah? Ada tak begitu itu? Selama di kuliah nggak pernah dengar. Ternyata kayak gitu. Ya, Mbak Ana jelasin. Maksudnya itu gimana gitu? Belum, ini kan kesimpulan, harus ada syarahnya. Ini santri baru input, entah dia dari asalnya sekolahan apa terserah lah. Masuk di screening apa diapain, Mbak? Di anamnesis apa? Di diagnosa lah. Santri atas nama siapa? Jangan langsung. Santri basing lah namanya, si A. Masuk, tetap. Terus diapain? Cek. Sehari 2 hari cek. Diapain? Dia diagnosa. Nanti lama-lama kelihatan apanya? Wataknya ya. Karakternya tuh kan. Sifatnya naruh barang sembarangan, malesan, habis subuh tidur, tuh kan, lama-lama ketahuan. Terus gimana dalam konteks merubahnya? Karakternya sudah dipetakan, yang buruk-buruk sudah mulai didata kan, kasus-kasusnya ini.
cicilan, uang tidur lagi. Belajar matematika nggak mau, baca Inggris nggak mau, maunya gambar gitu. Ya biadat pas masuk nih dicek. Setelah itu apa? Gimana merubahnya? Kalau hanya dikasih tahu orang harus disiplin, harus tanggung jawab, harus jujur, gitu-gitu saja bisa berubah? Apa gagal? Apa bisa berhasil? Yang menggerakkan orang berubah apanya? Oh, hatinya. Jadi hatinya harus diapain? Tadi kata Mbak Ana diapain? Bersihkan. Habis dibersihkan. Apa namanya? Dalam supinya bersih, takhali, tajali. Nah, bersihkan semua yang buruk-buruk itu. Cara bersihnya gimana? Dengan hidup bersama begini, pas dia males, ketahuan nih. Oh, hari ini dia nggak mau piket, ketahuan. Mulai ditegur kan? Besok dia kamarnya acak-acakan, apalagi. Oh, besok lagi dia ngomongnya bully gitu, mencela. Terus setiap momen itu guru BK gimana terus diobatin. Abi uminya udah capek di sini. Nggak kuat Abi Gale kan? Bisa opnam. Abi adatnya batuknya hilangnya hari ini udah hilang belum batuknya? Udah ya. Racunan sebulan setengah itu. Kena virus. Bisa berhasil pendidikan sana tanpa ngurusin hati. Orang manusia ada apa? Akal, jasmani, akal dan rohani. Ada hatinya. Pendidikan akal, pendidikan jasmani dan pendidikan hati atau rohani. Ada yang ngurusin begitu lengkap, itu yang mungkin akan berhasil. Kalau hanya sebagian-sebagian, di sini jelas sebab hati pusat dan tempat bernaungnya karakter. Kemarin nanam singkong ya, Abi bilang ya, Abi Adi. Mungkinkah langsung ditanam begitu saja? Bisa. Harus dikoakin itu ini nanti mau ditanam di sini. Sekelilingnya dicangkul bulat gitu maksud saya, nggak usah cangkul semua. Tapi kalau mau dibuat bulutan panjang ya udah. Kalau nggak bisa karena di situ batu, supaya bisa ditanami kan ditimbun, cariin dari tempat yang tinggi, ditaruh di situ supaya nanti sekitar berapa senti tanaman singkongnya batangnya bisa masuk, sehingga kalau ada ayam nggak gampang ambruk, dan nanti kalau sudah dalamnya pas dia bisa ada buahnya. Ya, orang mau menanamkan akhlak mulia berarti harus disucikan dulu jiwanya, seperti tadi petani itu membersihkan diri. Lah kalau pelajarannya nggak ada, gimana? Atau kebijakannya tidak ada, pensucian itu, habis itu sudah baca itu cara mensucikan jiwa dengan berzikir, ya kan? Ruqyah, sholat sunnah, mengamalkan apa? Budaya Islami di sekolah. Amaliyah yaumiyah itu. Kemudian ada dua muatan utama yang masuk dalam rumah besar pendidikan karakter tersebut, yaitu pertama aspek budaya dan kebangsaan. Yang kurikulumnya bisa disusun dalam bentuk civil education. Aspek ini diharapkan mampu melahirkan kebanggaan dan kecintaan kepada tanah air. Itu pelajaran PKN tuh, pramuka, patriotisme anak bangsa. Kedua, pengembangan pendidikan agama berbasis akhlak, yakni disusun kurikulum pendidikan akhlak yang integral pada setiap jenjang dan tingkat pendidikan. Kurikulum integral, integrasi sering saya bilang, ya. Belajar apapun dia harus menghasilkan peningkatan iman dan takwa. Tuh, tidak bisa dipisahkan nilai-nilai agama dari ilmu pengetahuan gitu. Pelaksanaannya bagaimana sekarang? Coba pelaksananya. Tarik, baca yang keras.
Implementasi pendidikan, pendidikan karakter ya. yaitu harus mengacu kepada tugas-tugas perkembangan Usia remaja awal, awal dan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. ya. Perencanaan, tuh, planning, action, pelaksanaan, dan evaluasi. Niat, mujahadah, muhasabah. Bentuk-bentuknya, Din, baca keras Din. Bentuk-bentuk pendidikan karakter SMP Hmm. dapat diwujudkan melalui 3 cara, yaitu pertama, pendidikan karakter secara terpadu di dalam pembelajaran. Kedua, terpadu dengan manajemen sekolah pendidikan karakter Terintegrasi dengan ekskul. Pertama, terpadu menyatu dalam pembelajaran. Kan apa-apa sudah ditarik itu kan? Pelajaran itu dicari nilai-nilai apa? Karakternya kan? Kalau penjas mesti disiplin, apalagi jujur, sportif, terus dari poli itu apa yang diambil, nilai-nilai disiplin apa? Ya, semuanya diarahkan ke sana. Terpadu, sekolahnya punya manajemen yang mendukung penerapan itu. Kebijakannya kemudian, ya, pengamalan karakter itu dikasih kesempatan. Ya. Ditambah lagi ekskulnya ini, sarokan ekskulnya juga Islami, rohisnya. Ya. Kemudian ada monitoring dan evaluasi program pendidikan karakter harus dimonitoring. Iyalah, dicek, evaluasi untuk mengembangkan peningkatan kualitas program pembinaan pendidikan karakter sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Nggak bisa lepas begitu saja, harus ada monitoring. Ya, baik. Punya pas jam pelajaran kedua. Masih ada 2 ini. Mau dibuat pertanyaan. Sekarang yang bertanya, tanya aja pertanyaan dari santri tentang materi ini. Silakan. Pertanyaannya tapi yang bobot, jangan asbun. Siapa yang mau bertanya? Oh juga ya. Penyebab tersebarnya narkoba. Terus siapa lagi bertanya? Ya. Kenapa banyak anak SMP suka nonton film porno? Itu kenyataan apa? Lu nggak tahu gimana? Satu narkoba, satu porno. Jawabannya karena nggak mondok. Udah gitu aja. Iya kan? Kalau mondok bisa. Bisa. Mau nonton pakai apa? Mau narkoba di mana? Pergaulan berarti jawabannya ya, dan lingkungan. Yang pertama kalau dirunut bodoh, jahil terhadap ilmu, itu akar semua penyimpangan. Ya. Suka susu, madu lupi. Wa anakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kelas masing-masing sesuai pelajaran.